Selamat pagi Bu, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Pagi, alhamdulillah baik, sehat. Untuk sebelumnya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi konseling pada pagi hari ini. Sebelumnya, izin merekam video untuk tugas mata kuliah konseling gizi. Selanjutnya, enak dipanggil Mbak, Kakak atau Ibu? Mbak aja. Mbak. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Mansa, mahasiswa prodi gizi Ilmu Songo yang akan melakukan konseling gizi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya boleh perkenalkan terlebih dahulu Bu. Nama saya Udah Susanti, anaknya 3, usianya 41 tahun. Oke, terima kasih. Saya sebelum ke konseling, saya izin untuk memaparkan waktu estimasi konseling gizi sekitar kurang lebih 30 menit. Apakah Ibu berkenan untuk melanjutkan sesi konseling ini? Alhamdulillah. Dan izinkan saya mewawancara, selanjutnya Ibu menjawab dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan kondisi Ibu yang sedang dialami. Kami akan merahasiakan semua yang telah Ibu ucapkan. Sebelumnya sudah periksa atau punya riwayat konseling gizi Bu? Ada, kalau saya kan memang tak akui obesitas dari dulu. Ya enggak obesitas lah, gemuk dari dulu, kepengennya langsing. Kalau boleh tahu ada catatan dari data lab atau dari puskesmas? Ada. Kalau boleh tahu saya lihat dulu. Di sini saya ingin mengetahui tinggi badan dan berat badan Ibu. Tinggi badan 157, berat badannya 64. Sebelumnya izinkan waktu sekitar 1 menit untuk menghitung IMC Ibu terlebih dahulu ya. Ibu di sini IMC Ibu atau batas normal Ibu sekitar 25,9. Di sini Ibu mengalami obesitas di mana normal IMC itu di 19,0 sampai 23,9. Berarti kelebihannya banyak. Iya, dua angka. Selanjutnya di sini saya izin melihat terlebih dahulu di data lab jenengan. Oke, di sini tekanan darah Ibu 127/84 mg/dl. Di sini posisinya melebihi atau hipertensi ringan karena batas normal hipertensi itu ada di 120/80 mg/dl. Selanjutnya di sini ada gula darahnya Ibu sangat tinggi di 361. Batas normal gula darah suatu atau GDS itu kurang dari 200. Ya. Terus di sini ada kolesterolnya Ibu 176. Alhamdulillahnya di sini normal Ibu, karena batas kolesterol itu ada di 200, kurang dari 200
LDDR. Memang kemarin makannya enak-enak terus. Alhamdulillah. Bergula-gula terus, manis-manis terus, makanya gula darahnya tinggi. Saya pun enggak nyangka kalau sampai segitu. Tidak apa-apa. Nah, tapi diperbaiki deh. Di sini selanjutnya klinik fisik. Apakah ada tanda-tanda klinis fisiknya, Bu? Maksudnya Kayak keluhan yang dialami. kemarin itu sering merasa halu. Sering merasa halu. Terus kalau sudah tidur bangun lagi susah untuk tidur lagi. Ada lagi enggak? Atau Cepat capek. Cepat capek. Oke, di sini selanjutnya ada riwayat gizi atau riwayat penyakit. Nggak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Selanjutnya di sini ada riwayat keluarga atau riwayat penyakit keluarga yang ada pada keluarga ibu apa nih? Bapak sama ibu diabetes. Bapak sama ibu diabetes gitu. Ya. Oke, selanjutnya riwayat personal di sini. Kalau belum tahu, Mbak sehari-hari kegiatannya apa? Kegiatannya selain ibu rumah tangga, keluar kadang membantu di Polindes. Ya memang seperti itulah, ringan-ringan saja. Kalau boleh tahu di Polindes itu jalan-jalan atau sering duduk gitu? Itu. Jadi duduk melayani pasien gitu. Ya. Ada pekerjaan sampingan nggak di Poli? Ada Kalau boleh tahu apa? di biro travel. Biro travel itu setiap hari bekerja atau Tiap gimana? hari bekerja, tiap hari keluar. Tiap hari keluar, berarti kalau sudah di bironya itu maksudnya sehari-hari itu jalan kaki. Jalan terus. Jalan berarti sambil Naik kendaraan. kendaraan. Berarti enggak terlalu jalan gitu. Ya. Berarti kalau naik motor sampai terus duduk. Ada riwayat personal enggak? Riwayat obat atau yang pernah dikonsumsi sebelumnya? Kalau aku konsumsi sebelumnya enggak ada. Enggak ada. Berarti tidak ada konsumsi obat ya? Untuk selanjutnya ini ada diagnosis gizi. Di sini ibu kita diagnosis atau dari yang telah kita wawancara, ibu itu terkena atau sedang mengalami diabetes gitu. Karena gula darah ibu itu sekitar 361 gitu. Itu termasuk tinggi, sama ada hipertensi di 127/84. Kalau riwayat makan ibu itu biasanya sehari-hari mengkonsumsi apa nih? Maksudnya kalau sarapan biasanya konsumsi apa? Ya biasa nasi, sayur, kadang sama telur. Mau kan memang gitu. Biasanya seperti itu. Kalau boleh tahu nasinya berapa? 2 centong. 2 centong ya. Nasi sarapan itu 2 centong.
selanjutnya telurnya, kalau boleh tahu itu telur digoreng apa Goreng, telur dadar. oh, berarti telur dadar satu butir nih Bu, Iya. satu butir. Kalau sayurnya itu kalau boleh tahu sayurnya apa-apa nih? Sayurnya campur-campur kan uragan. Oh, uragan ya berarti. Ya, untuk seringan atau biasa yang sering ibu makan pada siang atau makan siang terlebih dahulu enggak Bang? Makan siang ibu biasanya sering makan atau enggak? Makan dan Makan harus berarti sering makan Sering. makan siang ibu. rutin. Oke. Makan Ya, siang ibu itu makannya apa ya? Sama sayur. Sayur, Pokoknya tahu tempe selalu ada. sayur, tahu tempe, Ikan. ikan yang siang gitu. Kalau ikan kalau dulu tahu ikan apa gitu? Kadang ikan kembung. Ikan kembung. Seringnya itu. Kalau ikan kembung itu biasanya digoreng atau dibuat pepes sih. Sering. Digoreng. Untuk sayurnya isinya biasanya apa? Bayam, wortel, Sayur, sama wortel, gambas. kayak bayam, wortel, gambas ya. Untuk nasinya yang makan siang itu berapa centang? Sama 2 centang ya. Untuk makan malam biasanya itu makan berapa? Makan. Makan kalau boleh tahu makan malam ibu biasa konsumsi apa nih? Sama kalau siang masih ya sama seperti siang. Berarti nasi, sayur, Ikan. ikan. Berarti enggak ada ini ya, enggak ada tahu tempe ada. Ada. Sama seperti siang ya. Sayur, sayurnya sama bayam gitu, bayam, wortel, sama gambas ya. Untuk tahu tempenya biasa digoreng atau dibuat goreng biasa ya. Kalau ikan kembung juga. Ikan kembung. Digoreng juga gitu. Untuk minuman yang sering dikonsumsi sehari-hari ini apa gitu? Nah, aku sering air putih. Air putih. Terus waktu gula darahku tinggi, memang aku sering konsumsi teh. Oh, jadi teh sering konsumsi gitu. Kalau boleh tahu berapa gelas per hari gitu? Kadang 3 gelas. Terus Ya kadang 2 sampai 3 gelas. berarti itu teh Teh yang manis. dijual biasa di jalan-jalan Oh, itu. gitu Bu. Berarti tiga kali ya Bu. Ya. Itu cukup Ya, cukup ini sih Bu, cukup banyak gulanya kalau teh-teh yang biasa di pinggir jalan gitu. Oke, di sini kalau boleh tahu ini air mineral atau air putih biasa ibu konsumsi berapa gelas per hari ya? kalau aku lebih dari 8 gelas. 8 gelas. Ibu suka makanan yang bertipe asin atau yang berlemak? Asin. Berarti suka makan yang asin gitu. Yang gurih pokoknya. Gurih. Oke, di sini ibu sarapan makan 2 centong nasi nggih. Untuk telur butir itu telur dadar 1 butir, terus ada uragan. Terus untuk makan siang di sini ibu ada sayur yaitu ada bayam, wortel, gambas. Untuk tahu tempe itu digoreng. Berapa buah Bu? Satu. Tempe 1, tahu 1, ikannya 1. Berarti ikan goreng itu satu
ekor ya Bu. Terus untuk yang makan siang makan malam sama, yaitu ada sayur, bayam, wortel, gambas. Itu ikannya ikan goreng 1 ekor sama. Terus ada nasi 2 centong juga ya. Oke. Terus tapi di sini Ibu harus membatasi minuman yang bergula tinggi. Contoh tadi ada es teh. Es tehnya bisa diganti air mineral atau cukup satu gelas teh dalam 1 hari ya Bu. Biar asupan gula tetap terpenuhi tapi tidak berlebihan. Oke, di sini tujuan diet itu ada memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan Ibu, mempertahankan kadar gula darah sampai normal, mempertahankan kadar tensi darah sampai normal, dan mempertahankan berat badan menjadi normal gitu. Sebelumnya izin untuk menghitung kebutuhan kalori Ibu ya dalam 1 hari ini ya. Izin waktu untuk sekitar 2 menit untuk menghitungnya ya Bu. Oke Ibu, terima kasih sudah menunggu. Di sini izin memberikan total energi atau kalori yang sehari Ibu dapatkan. Di sini total kalori Ibu sekitar 1746,9 kalori deh. Bisa dibagi untuk karbohidrat di 55%, protein bisa di 25%, lemak bisa di 15%. Dan untuk karbohidratnya nanti bisa dibatasi, semua sumber karbohidrat dibatasi, yaitu nasi, bubur, roti, mie, kentang, singkong, dan ubi. Ada di sini nanti dibaca sendiri Bu. Terus di sini ada sumber protein hewani, itu ada di ayam tanpa kulit, ikan, telur rendah kolesterol atau putih telur, dan daging yang tidak berlemak ya. Terus di sini dibatasi ada hewan yang tinggi lemak jenuh, ada kornet, sosis, sarden, otak, jeroan, kuning telur, dan sebaiknya dihindari di protein hewani ada keju, abon, dendeng, susu, dan putih. Terus untuk sumber protein nabati di sini ada tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, dan kacang kedelai. Untuk yang dianjurkan di sayuran itu ada sayuran yang tinggi serat seperti kangkung, daun kacang, oyong, ketimun, tomat, labu air, kembang kol, lobak, sawi, selada, seledri, dan terong ya. Untuk bayam nanti ada yang dibatasi ada bayam, buncis, daun merinjo, labu siam, daun singkong, daun ketela, jagung muda, kapri, kacang panjang, pare, wortel, daun kapuk ya. Terus untuk buah-buahan ya, buah-buahan
yang ibu konsumsi sehari-hari apakah ada bu? Kalau buah-buahan bu seringnya sukanya pisang. Nah, jadi sehari harus ada pisang gitu. Kadang semangka, melon, kayak gitu. Di sini kami memberikan diet hipertensi ringan sama diet diabetes mellitus, yaitu kalau diet hipertensi itu rendah natrium, kalau diet DM atau diabetes mellitus itu rendah gula. Di sini kalau syaratnya itu kebutuhan energi ditemukan memperhitungkan kebutuhan untuk metabolisme. Untuk selanjutnya ada kebutuhan protein 10-15% dari kebutuhan energi, kebutuhan lemak 20-25% dari kebutuhan energi total. Untuk kebutuhan karbohidrat di 60-70%, tapi kalau 55% karena ibu DM sekitar 55% sampai 70% dari kebutuhan energi total. Tapi nek kayak kita kan menghitung seperti itu kan tidak bisa. Itu harusnya itu misalkan nasi nanti saya tuh berapa centong, terus kayak goreng-gorengan itu harus berapa potong, nanti kan minta tolong jenengan kasih tahu. Nanti ada rekomendasi ini udah pagi selingan sampai makan malamnya ya. Oke. Di sini untuk selanjutnya ada intervensi itu tadi udah dijelaskan dietnya, terus ada tujuan sama syarat dietnya. Terus untuk selanjutnya di sini ada konseling gizinya, yaitu secara wawancara atau tatap muka dan menjawab pertanyaan langsung dengan tatap muka ya. Untuk nanti rencana monefnya nanti bisa dicek seminggu sekali atau 2 minggu sekali nggak apa-apa. Nanti kalau masih tinggi tensi darah sama DM-nya nanti bisa dilakukan monef lagi re-assessment sesuai menu yang telah kami buatkan nanti itu. Oke, selanjutnya apa ndek sebulan sekali kalau ngecek? Kalau yang tinggi gula biasanya 2 minggu atau seminggu sekali, karena takutnya nanti kalau 1 bulan kelamaan ibu, kalau 1 bulan kalau masih tinggi kan takutnya nanti kalau ada luka nanti nggak bisa sembuh atau sulit sembuh gitu Bu. Kalau 2 minggu 1 minggu kan kita rutin cek, bisa melakukan sesi lagi untuk makan yang lebih baik gitu. Untuk selanjutnya di sini nanti kami akan membuatkan menu diet, yaitu diet rendah gula sama rendah natrium gitu. Di sini nanti nasi pengganti bisa 1 porsi, hewani nanti bisa 1 porsi, nabati 1 porsi, sayuran 1 porsi, buahnya 1 porsi, dan minyaknya nanti dibatasi. Untuk minyak dari Kemenkes itu sekitar 2 sendok atau 4 sendok gitu per harinya. 2 sendok per hari, sendok makan per hari. Kalau lebih nanti bisa kolesterol ibu malah tambah naik. Untuk selanjutnya selingan itu nanti
bisa dari selingan atau dari apa namanya, buah bisa, dari jus nanti bisa. Terus kalau mau yang berrasa atau yang gurih nanti bisa untuk kayak misol atau sebaiknya itu nggak apa-apa, tapi cukup satu makanan yang berlemak atau yang bergorengan gitu dalam satu hari, tidak boleh lebih dari satu kali gitu. Oke, dari itu saya cukupkan. Ini bisa di bawang gitu, ini sama ini ya. Terus ini ada BMP, itu golongan BMP itu ada di sini, pengganti atau nasi kan 100 gram atau 1 centong itu bisa diganti dengan nasi tim 200 gram atau sekitar 1 gelas. Bubur beras bisa 400 gram atau dengan 2 gelas gitu. Terus di sini ada golongan 2 sumber protein hewani, ada lemak sedang dan ada yang tinggi lemak. Kalau di tinggi lemak itu ada satuan penukarnya 150 kilokalori, 7 gram protein dan 14 gram lemak. Di sini ada ayam dengan kulit yaitu 55, bebek 45 satu potong sedang, corned beef. Di sini terus ada golongan 3 yaitu sumber protein nabati. Di sini ada kacang hijau 20 gram atau 2 sendok makan, kacang kedelai 25 gram 2 sendok makan dan selanjutnya. Terus di sini ada golongan sayur A yaitu bebas dimakan, kandungan energi dapat diabaikan. Di sini ada golongan B sayuran yaitu satu penukar itu 100 gram sayur mentah dalam keadaan bersih 1 gelas setelah direbus dan diturunkan mengandung 25 kilokalori, 1 gram protein dan 5 gram karbohidrat. Maksudnya ini makan yang mentah, bukan direbus. Kalau direbus itu 1 gelas setelah direbus. Kalau yang satuan penukar itu 100 gram sebelum direbus. Di sini ada bayam, beet, buncis, brokoli, sesim, daun pakis dan selanjutnya. Di sini terus ada buah-buahan, bahan makanannya ada di sini. Itu buah-buahan satu penukar itu 50 kilokalori, 12 gram karbohidrat. Di sini ada golongan lemak ya. Ini ada susu tanpa lemak yaitu ada dalam satu penukar. Nah, aku nggak doyan nih, nggak masalah. Kalau yang di lemak jenuh ini malah sering kali banyak gitu. Kalau di golongan yang sukanya yang avokat aja. Berarti yang lain ya nggak pernah, hampir nggak pernah. Nanti bisa dihindari gitu untuk avokatnya. Terus di lemak jenuh ini biasanya dibuat untuk menggoreng gitu. Ada minyak kelapa, biasanya 15 gram itu mengandung ini satu potong kecil itu yang kelapanya. Kalau yang minyak kelapa itu ada di 5 gram 1 sendok teh. Di sini mengandung 50 kilokalori dan 5 gram lemak. Jadi nanti kalau 2 sendok biasanya 10 gram atau 15 gram. Gorengan kan memang semua apa-apa memang digoreng. Maunya digoreng gitu. Nah aku yang suka direbus. Nah, aku suka yang gitu. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.